Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amalan kita yang pertama kali akan dihisap di hari penghakiman adalah sholat. Ini menunjukkan betapa pentingnya ibadah yang dilakukan 5 kali dalam sehari itu. Di dalam Al-Quran ada banyak ayat yang memerintahkan kita untuk selalu mendirikan sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya pertama kali yang dihisap, ditanya dan diminta pertanggungjawaban dari segenap amalan seorang hamba di hari kiamat kelak adalah sholatnya. Bila sholatnya baik maka beruntunglah ia, dan bila mana sholatnya rusak, sungguh kerugian menimpanya. Hadis riwayat Tirmizi. Namun seperti kita lihat di zaman yang serba modern ini, tampaknya perkara sholat sering disepelekan. Mereka dengan mudah meninggalkan sholat. Berikut ini ada beberapa golongan manusia yang rajin sholat tetapi masuk ke dalam neraka. Namun sebelum lanjut ke videonya, kami meminta keikhlasan teman-teman untuk mensupport kami dengan cara mengklik subscribe agar kami lebih semangat lagi dalam berbagi video-video menarik lainnya. Terima kasih. Yang pertama, sholat tapi percaya dukun. Orang yang sholat tetapi ia percaya dengan dukun, maka ia akan masuk neraka. Seperti kita ketahui, dukun adalah orang yang mengaku bahwa dirinya mengetahui perkara-perkara gaib dan tersembunyi. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, orang yang percaya kepada dukun maka sholatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Selain itu, percaya dengan dukun adalah termasuk dalam kategori dosa besar, karena hanya Allah sajalah yang maha mengetahui segala sesuatu. Percaya kepada dukun juga dapat dikategorikan sebagai perbuatan musyrik, karena dukun itu adalah orang yang bersekutu dengan bangsa jin, dan jika kita mempercayainya maka kita akan terkena dosa syirik. Untuk itu, apabila ada orang yang sholat tetapi mempercayai dukun, benda pusaka dan sejenisnya, maka ia akan terancam dosa yang sangat besar. Rasulullah bersabda, barang siapa yang mendatangi tukang ramal atau dukun, kemudian ia membenarkan apa yang dikatakannya itu, maka sesungguhnya ia telah ingkar terhadap apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Hadis riwayat Abu Dawud. Yang kedua, sholat tapi suka bergunjing keburukan orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apakah yang memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat, dan kami tidak pula memberi makan orang miskin, dan adalah kami membicarakan yang batil bersama dengan orang-orang yang membicarakannya, dan adalah kami mendustakan hari pembalasan hingga datang kepada kami kematian. Maka tidak berguna lagi bagi mereka syafaat dari orang-orang yang memberikan syafaat. Quran Surah Al-Mudathir ayat 42-48. Dalam ayat ini, salah satu penyebab orang masuk neraka adalah karena suka membicarakan keburukan orang lain. Orang yang mendirikan sholat tetapi suka membicarakan kejelekan orang lain, maka ia akan ditempatkan di dalam neraka Sakor. Allah melarang kita untuk membicarakan aib orang lain. Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka, kecurigaan, karena sebagian dari prasangka itu dosa, dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Yang ketiga, sholat tapi mengabaikan anak yatim. Orang-orang yang sholat tetapi mengabaikan anak yatim,
adalah termasuk dalam golongan orang-orang yang mendustakan agama. Hal ini sudah jelas diterangkan dalam Al-Quran surah Al-Ma'un. Maka orang yang sholat tetapi tidak mau menolong orang miskin dalam orang-orang yang celaka, sehingga sekalipun ia ahli ibadah, maka ia juga dapat masuk ke neraka karena ia menyia-nyiakan anak yatim. Yang keempat, sholat tapi suka berdusta. Berdusta merupakan salah satu dosa besar dan diancam siksa yang pedih di akhirat kelak. Di zaman seperti ini, kebohongan tampaknya sudah menjadi suatu kebiasaan di kalangan masyarakat. Padahal, sekecil apapun sebuah kebohongan akan tetap dianggap sebagai dosa besar. Meskipun ada seseorang yang rajin sholat dan beribadah, namun apabila lisannya suka berbohong, maka sholat dan ibadahnya akan sia-sia semata, karena kebohongannya itu akan menghapus amal-amalnya. Dan apabila ia mati dalam keadaan tidak bertaubat kepada Allah, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya yang mengada-ngadakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang pendusta. Quran Surah An-Nahl ayat 105. Berbohong menunjukkan salah satu ciri dari golongan orang-orang yang munafik. Untuk itulah mengapa kita sebagai umat Islam harus menjauhi yang namanya perbuatan dusta, karena itu dapat menyengsarakan kita baik di dunia dan di akhirat. Yang kelima, sholat tapi minum minuman keras. Hal ini sering kita jumpai di kalangan masyarakat. Banyak sekali orang yang melakukan sholat tetapi suka meminum minuman keras. Inilah akibatnya apabila menganggap sholat hanya sebagai sebuah rutinitas semata, sehingga dalam melaksanakannya tidak diiringi dengan hati yang ikhlas. Minuman keras adalah segala jenis minuman yang memabukkan, dan minuman semacam ini sangat dilarang oleh agama Islam. Kebanyakan orang yang sholat belum tentu bisa terhindar dari minuman keras. Rasulullah sendiri mengatakan bahwa setiap minuman keras itu adalah induk dari segala macam kejahatan. Bahkan Rasulullah juga melarang setiap muslim untuk mendekati khamar, apalagi meminumnya. Baik sedikit ataupun banyak, khamar adalah barang haram yang tidak boleh diminum oleh orang-orang yang beragama Islam. Rasulullah juga melaknat orang-orang yang berhubungan dengan minuman keras. Untuk itu sebagai umat Islam wajib hukumnya untuk menghindari khamar dan menjauhinya, dan segeralah bertaubat apabila pernah meminumnya. Karena meskipun sholatnya rajin, tetapi apabila suka meminum khamar, maka neraka akan menjadi tempat kembalinya. Rasulullah bersabda, barang siapa minum khamar, pasti Allah memberi minum kepadanya dari air panas neraka jahanam. Hadis riwayat Al-Bazar. Nah, itulah kelima golongan manusia yang rajin sholat tapi masuk ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita semua terhindar dari perbuatan-perbuatan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.